Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita, selamat tahun baru. Hari ini hari yang kedua di tahun 2021. Kita bersyukur karena berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kita, sehingga kita tetap menjadi anak-anak Allah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan kita hari ini ialah sehingga kita disebut anak-anak Allah. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti, memahaminya, dan mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Terima kasih Yesus, karena Engkau siap hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita saat ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Saudaraku, ketika Yohanes memikirkan kasih Kristus, ia berseru, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah." Orang menganggap satu kehormatanlah melihat seorang tokoh kerajaan dan ribuan orang berjalan jauh-jauh untuk melihatnya. Tetapi adalah lebih besar kehormatan untuk menjadi putra dan putri yang maha tinggi. Kehormatan yang lebih besar apakah lagi dapat dianugerahkan atas kita daripada diperbolehkan masuk ke dalam keluarga kerajaan? Agar menjadi putra dan putri Allah, kita mesti terpisah dari dunia ini. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan perempuan. Ada sorga di hadapan kita, satu mahkota kehidupan yang hendak diperoleh. Tetapi hanya kepada mereka yang menang sajalah pahala itu diberikan. Barang siapa yang mau mendapat sorga, mesti dipakaikan dengan jubah kebenaran. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di dalam perangai Kristus tidak ada perselisihan apapun. Maka inilah yang mesti menjadi pengalaman kita. Hidup kita mesti didasarkan atas asas-asas yang sudah memerintahkan hidupnya. Melalui kesempurnaan pengorbanan yang diberikan bagi umat yang berdosa, mereka yang percaya kepada Kristus yang datang kepadanya dapat diselamatkan dari kebinasaan kekal. Janganlah seorang pun terpedaya oleh musuh dengan menganggap dirinya hina jika mereka merendahkan diri di hadapan orang. Bagaimanapun terpelajar atau bertalenta atau terhormatnya seseorang harus menerima Kristus. Setiap manusia harus memandang sorga dengan sikap hormat dan rasa syukur, dan berseru dengan penuh takjub, "Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah." Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, karena kita memang adalah anak-anak Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan sorga,
Kami datang memuji Engkau karena kebesaran-Mu yang nyata bagi kami. Kami memuji Engkau karena Engkau tetap hadir bersama-sama dengan perjalanan iman kami. Ketika kami datang memuji Engkau, kami juga datang merendahkan diri kami. Kami mengaku akan semua kelemahan dan dosa kami. Layakkan kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini, sehingga semua doa yang akan kami layangkan akan jadi bau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami ada di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau memberkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan satu hal yang pasti, Engkau selalu menyertai kami dan menghindarkan kami dari COVID-19, menghindarkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya, malapetaka yang mudah berlaku bagi kami. Bapa, saat ini kami akan melakukan kegiatan kami. Tolong pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami, arahkan kami kepada jalan-jalan-Mu, sehingga kesuksesan sorgalah yang akan kami peroleh. Kami selalu menatap ke depan, kepada pengharapan yang membahagiakan, yang disiapkan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu Tuhan, kami selalu memandang hanya kepadamu. Engkau kiranya berikan kami kekuatan menghadapi hari-hari yang jahat di hadapan kami, sehingga kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Yesus, karena janji penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Janji penyertaan-Mu akan menjadi bagian umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang senantiasa duduk di kaki salib Yesus dan mendengarkan firman-Mu. Ini doa hamba-Mu, memohon berkat hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan